Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, terima kasih sudah setia di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita keberlimpahan, rezeki yang lancar dan kesehatan selalu. Amin. Kali ini kita akan membahas topik kita tentang ini. Sahabat tani sudah tahu apa belum? Ya, bahwa sebenarnya ada makhluk-makhluk mikroskopis yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Mikroba, baik jamur maupun bakteri. Mereka bukan hanya sebagai makhluk yang kita tidak lihat, tapi mereka itu sebenarnya juga pahlawan yang diam-diam bekerja 24 jam di dalam tanah untuk menyelamatkan tanaman kita. Memberikan tanaman kita sehat, memberikan tanaman kita makanan. Ya. Mereka menghasilkan antibiotik. Seperti kita membeli amoxicillin, membeli penisilin untuk mengobati tanaman kita 24 jam. Tapi kita tidak perlu beli itu. Ada mikroba di sana yang menghasilkan antibiotik di sana, antibodi di sana. Tapi tanaman saya terkena penyakit, berarti mikroba di sana kurang, ya. Bagaimana mikrobanya tidak kurang, tidak punah, ya, dimatiin terus, disemprot pakai pestisida anti hama, anti jamur, anti rumput, basmi rumput, pakai racun. Nah, ini menghabiskan bakteri mikroba dalam tanaman kita, dalam tanah kita, sehingga tanaman kita tidak subur. Oke, mikroba ini menghasilkan antibodi dan antibiotik. Mikroba apa saja? Nanti kita jelaskan. Yang jelas mereka ini melawan penyakit, ya, baik dari jamuk maupun bakteri. Ini bisa menjadi sumber daya yang sangat-sangat berharga, sangat luar biasa bagi kesehatan tanaman kita. Let's go. Oke, jadi mikroba penghasil antibiotik dan antibodi ini adalah bakteri, jamur, dan juga ada beberapa mikroba lain sebenarnya yang mempunyai kemampuan untuk melawan patogen, ya, yang menyerang tubuh tanaman kita. Tubuh kita juga terserang patogen, ya, bakteri dan jamur, bisa virus juga bisa bikin kita sakit. Tanaman pun sama, hewan pun sama. Mereka bisa memproduksi senyawa kimia, ya, yang menghancurkan, membuat kita menjadi sakit. Tapi ada mikroorganisme juga yang menghasilkan zat-zat kimia juga yang anti terhadap patogen-patogen ini, ya. Mereka ini alkemis dari alam yang menciptakan obat-obatan ajaib yang sebenarnya juga kita gunakan setiap hari, ya, dalam dunia kesehatan. Nah, begitu pula fungsinya sama ketika dia di alam, ya, menghancurkan, membunuh, mematikan bakteri patogen. Oke, apa saja itu? Kita bahas pertama dari jenis jamur, ya, jamur penicillium. Mungkin kalau generasi belakang ini jarang ditemukan, ya. Tapi kalau generasi saya masih temukan obat yang namanya penisilin. Penisilin itu biasanya obat luka. Kalau ada luka parang, luka robek, itu biasanya dioles dengan penisilin, ya. Bisa juga disuntikan seperti itu. Ada pelnya juga, obat pil kalau terjadi infeksi. Kalau ada orang luka seperti itu biasanya bisa minum penisilin atau disuntik dengan penisilin. Kalau sekarang mungkin udah jarang kita temukan. Yang kita temukan biasanya amoxicillin, ya. Penisilin dari mana? Dari jamur penicillium ini. Jamur penicillium adalah jamur yang sangat terkenal, ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan penisilin. Salah satu antibiotik pertama yang dulu ditemukan, tapi sebenarnya sampai saat ini pun masih digunakan secara luas. Tapi mungkin tidak terlalu masif lagi, ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu sangat masif sekali, ya. Nah, ini penisilin tetap digunakan, ya, sampai sekarang. Nah, dihasilkan oleh jamur penicillium. Ketika mereka berada dalam kondisi tertentu, ada yang mengancam kelangsungan hidup jamur ini, maka jamur ini, kalau dia terasa terancam, ya, dia akan langsung mengeluarkan penicillium ini atau antibakteri. Karena biasanya kalau kondisinya tidak bagus, tidak baik, maka dia akan diserang oleh patogen-patogen lain. Seperti itu dalam kondisi untuk kompetisi makanan maupun kompetisi ruangan. Nah, ini kondisi seperti itu dia akan mulai menghasilkan penisilin tadi, ya, untuk menyerang atau membentengi diri dia daripada patogen-patogen atau mikroba patogen, mikroba perusak tadi.
Penisilin dia produksi, ya. Dia akan menghasilkan, dia akan memproduksi. Jadi jamur-jamur yang berupa patogen, bakteri-bakteri yang berupa patogen tidak mampu menyerangnya karena dia menghasilkan antibiotik tadi. Nah, kalau jumlahnya jadi banyak, mikrobanya banyak, dihasilkan banyak juga tentunya akan berefek kepada tanaman kita. Kemudian ada jenis bakteri, bakteri Streptomyces, ya. Bakteri Streptomyces ini dia merupakan bakteri dalam tanah yang biasanya ini sebenarnya sudah dikenal banyak, ya, di dunia kesehatan. Dia menghasilkan antibiotik. Yang paling terkenal itu antibiotiknya dia menghasilkan streptomycin yang digunakan untuk berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit tubuh, ya. Penyakit tanaman juga sama seperti itu. Kalau di tubuh kita ada yang namanya tuberkulosis, tubuh manusia, atau biasa dikenal dengan penyakit TBC, orang batuk nggak sembuh-sembuh, biasa disebut dengan TB atau TBC. Nah, ini tuberkulosis ini bisa disembuhkan dengan menggunakan antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces ini, ya, berupa streptomycin. Itu kan manusia. Bagaimana dengan tanaman? Pun sama, ya, akan dihancurkan oleh, diluluhlantakan oleh bakteri ini, ya, karena punya antibiotik tadi. Jadi jangan khawatir kalau tanah kita punya bakteri ini, maka tentunya kita bisa berhati lega sedikit karena kita punya pasukan di sana untuk menghandle, membentengi tanaman kita dari patogen-patogen. Berikutnya adalah Bacillus, bakteri Bacillus, terutama Bacillus subtilis. Sebagaimana yang kita ketahui, dia bermanfaat untuk mengurai bahan-bahan organik, penambat fosfat dan kalium, kemudian disertai untuk tanaman kita. Tapi dia juga ini menghasilkan antibiotik, ya, ini harus diketahui. Jadi dia menghasilkan juga antibiotik. Dia punya kemampuan untuk memproduksi antibiotik ini. Nah, terutama Bacillus subtilis tadi, ya, karena Bacillus banyak jenisnya. Nah, Bacillus subtilis ini menghasilkan satu antibiotik yang namanya bacitracin, ya. Antibiotik namanya bacitracin. Saya ulangi ini karena bahasa asing, ya. Bacitracin, biar sahabat tani lebih paham, lebih mengenal lah seperti itu, biar lebih semangat untuk menggunakannya. Biasanya ini digunakan di salep, ya, salep untuk kulit, ya. Nah, ini biasanya ada bacitracin. Kalau dibaca itu bacitracin, nah itu yang dihasilkan oleh mikroba berupa Bacillus. Bacillus ini habitatnya luar biasa, ya, menyebar di tanah, di air, di tubuh hewan, tubuh manusia, di mana-mana dia ada. Terutama di pencernaan kita itu ada Bacillus banyak sekali. Makanya ini saya tidak promosi, tapi biasanya ada yang menjual produk namanya Yakult, ya, di situ ada namanya Lactobacillus atau Bacillus baik di sana. Nah, Bacillus baik itu sebenarnya ya Bacillus subtilis salah satunya, ya. Nah, ini menurut saya, ya. Adapun sebenarnya Bacillusnya Bacillus apa, ya, mungkin itu bisa dikonfirmasi lagi. Oke. Nah, dia menghasilkan kalium, dia mengurai kalium, mengurai fosfat. Dia juga menghasilkan antibiotik berupa bacitracin tadi. Saya sarankan untuk sobat tani semuanya, ya, untuk menjaga kesehatan, ya, bolehlah untuk minum Yakult. Kemudian nanti berikutnya dari bangsa jamur. Nah, kalau dari bangsa jamurnya salah satunya lagi ada Cephalosporium, ya. Cephalosporium ini jenis jamur yang menghasilkan cephalosporin. Nah, ini kelompok antibiotik yang digunakan biasanya untuk mengobati berbagai infeksi bakteri yang terutama resisten terhadap penisilin yang dihasilkan oleh penicillium tadi, ya. Makanya ada beberapa orang yang sudah kebal, ya, tahan terhadap penisilin, dan penisilin tidak mempan lagi untuk digunakan, maka ini bisa menggunakan cephalosporin tadi, ya. Cephalosporin yang dihasilkan oleh jamur Cephalosporium ini. Jamur ini tumbuh di lingkungan yang serupa seperti penisilin tadi, tumbuh di tanah, di bahan-bahan organik yang membusuk.
dia ada di situ. Nah, ini sahabat tani bisa dapatkan seperti sebenarnya ada banyak mikroba dari jenis jamur maupun bakteri yang menghasilkan antibiotik maupun antibodi. Tapi kita bahas 4 itu saja ya. Biar tidak terlalu panjang videonya, tapi insya Allah itu sudah sangat cukup. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan bakteri-bakteri ini? Jadi mikroba ini sebenarnya itu bisa kita temukan di alam yang kaya akan bahan-bahan organik. Di mana itu? Ya, tanah hutan ya, kompos di hutan itu sangat banyak sekali karena sudah terjadi dekomposisi di sana ya, humus melimpah di sana. Kita pakai logika sederhana lah. Kenapa tanah itu menjadi sangat subur? Karena dekomposisi terjadi terus-menerus di sana. Apa yang menyebabkan terjadi dekomposisi dengan baik? Karena ada berjuta-juta tahun mikroba bekerja di sana. Mikroba ini penghasil antibiotik, antibodi, penghasil fosfat dan kalium dan lain-lainnya. Kita ambil saja tanah humusnya di sana. Sudah terdapat lengkap mikrobanya di sana. Tinggal pakai. Tidak usah mau seleksi di laboratorium lagi. Kelamaan ya. Butuh skill yang mumpuni. Tapi kalau kita ambil dari hutan langsung, sudah siap, tinggal pakai saja. Karena mikrobanya sudah sangat siap, sempurna dari alam, karena sebagaimana kodratnya diciptakan sebagai penyubur, pelindung tanah ya dari penyakit tadi. Untuk metode penemuannya ya seharusnya seperti tadi ya. Kita gunakan tanah humus hutan. Baik itu tanahnya maupun seresihan, bukan daun batang di sana ya. Atau kalau susah ya ambil saja tanah humus di bawah pohon bambu. Kenapa di bawah pohon bambu? Karena ini lingkungan yang terbukti rentan, maksudnya terbukti resisten atau kuat terhadap patogen, dan dia menjadi sangat subur. Karena apa? Mikroba antibiotik dan antipatogen ada di sana ya. Termasuk salah satunya juga ada tadi kita tidak bahas ya, adalah trichoderma di sana. Nah, ini kita nanti setelah ambil bahannya, kemudian kita isolasi, kita kembangkan di laboratorium. Jangan dulu dibayangkan laboratorium seperti ada mikroskop, kemudian ada ruang isolasi. Tidak perlu seperti itu. Kita pakai laboratorium sederhana saja. Kita pakai jerigen 20 liter, kita masukkan air 19 liter, kita masukkan gula 100 gram, kita masukkan lagi kentang yang kita sudah rebus lembut dan menjadi kita blender halus. Kita masukkan semuanya, kemudian kita masukkan tanah humus tadi 1 genggam, kita masukkan, kita tutup rapat, kita siapkan atau kita biarkan sampai dengan 21 hari, 18 hari. Di sana mikrobanya sudah berkembang pesat dengan baik di sana. Saya sarankan lelapukan daun dan batang harus dimasukkan juga ya, agar dia sebagai tempat untuk berkembangnya jamur ya. Karena jenis jamur ini kadang tidak bisa hidup di air, dia harus membutuhkan tempat tunggangan untuk dia bisa hidup di sana. Jadi bisa kita lakukan cara itu untuk menghasilkan atau mengkultur, mengembangkan mikroba ini dengan cara sederhana di laboratorium sederhana seperti tadi. Kita tidak semuanya dengan mikroskop. Kalau kita ke hutan, tapi kan indikasinya gampang. Kita lihat hutan itu kalau subur, maka itu indikasinya bahwa mikroba itu bekerja dengan baik dan sempurna. Tinggal kita ambil saja ya, tidak perlu bingung bagaimana caranya. Ya seperti itu cara untuk mendapatkannya ya. Jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet ya. Oke, selanjutnya sistem kerja antibiotik ini seperti apa? Pertama, mikroba ini menghambat sintetis dinding sel dari patogen. Jadi patogen itu dinding selnya itu pertumbuhannya dihambat. Jadi kalau dinding-dinding dari tubuh patogen, baik itu jamur maupun bakteri, nah kalau dinding selnya sudah terhambat pertumbuhannya, rusak, maka tentunya dia tidak akan bisa membelah diri, berkembang biak. Artinya kalau dia cacat kan tentu tidak bisa berkembang dengan sempurna. Nah itu, kalau dia cacat, ya kayak manusia lah, kalau cacat ya tentu akan kalah dengan orang yang tidak cacat ya, karena mempunyai sesuatu yang lebih. Nah, ini. Jadi
antibiotik ini diserang ya, menyerang dinding-dinding sel tadi. Kalau dinding sel sudah tidak dinding sel itu tidak mampu menahan antibiotik tadi, maka tentunya dinding sel akan rusak. Kalau dinding sel rusak, maka tidak akan bisa berkembang, kemudian akan mengganggu sintesis protein. Karena apa ini penting ya, bakteri dan virus itu kan terbentuk dari protein-protein yang tadi sudah dijelaskan ya di awal tadi ya. Kalau proteinnya sudah hancur, mengganggu sintesis protein tidak bisa diproduksi, maka dia kan tidak bisa berkembang ya. Tubuhnya tidak bisa berkembang. Kalau tubuhnya tidak berkembang, tidak bisa membelah diri. Tidak bisa membelah diri berarti dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa produksi karena proteinnya rusak. Jadi sistem kerjanya sebenarnya seperti virus, karena virus juga seperti itu. Nah, virus ini kita gunakan antibiotik ini tidak mempan ya. Sangat luar biasa. Tapi dia bisa kita hancurkan dengan menggunakan enzim ya, karena enzim ini salah satunya enzim papain dan chimopapain ya, dari pepaya itu ya. Getahnya itu, nah getahnya ini kan menghancurkan protein menjadi asam amino. Nah, begitu pula virus kalau terkena enzim ini maka dia akan hancur ya. Karena virus terbuat dari protein, maka begitu protein terkena enzim tadi, dia akan hancur. Nah, ini sahabat tani perlu ketahui seperti itu. Nah, ini penting sekali. Makanya kalau kita menggunakan asam amino, biasanya untuk menghantam virus kuning pada cabai itu sangat efektif sekali. Tapi jangan sembarang asam amino. Pastikan asam amino itu dibuat dari protein ikan ya, maupun protein daging-dagingan. Jangan dari telur. Kalau telur ini biasanya tidak menggunakan enzim untuk menghancurkannya. Kalau daging itu biasanya menggunakan enzim. Nah, enzim pada asam amino itu bisa menghajar virus-virus yang ada di tanaman kita, terutama virus Gemini, virus kuning di tanaman cabai. Nah, jadi sahabat tani, jadi antibodi ini sebenarnya diproduksi oleh tubuh ya untuk melawan patogen-patogen ya. Gampangnya seperti ini, antibodi itu protein yang dihasilkan oleh sel-sel imun. Nah, protein yang dihasilkan oleh sel-sel imun. Protein kan gak asing kan? Protein ini ya umum lah, protein itu apa? Sahabat tani insya Allah udah tahu semuanya ya. Jadi manfaatnya itu untuk melawan patogen-patogen yang menyerang ya. Jadi seperti itu, antibodi seperti itu untuk melawan patogen. Jadi dia akan seperti ini. Misalkan saya kasih contoh ya, kalau misalkan tubuh kita ini sedang sakit, kita terkena virus corona, diberikan vaksin itu virus yang lemah. Jadi antibodi kita akan membaca ada virus, kemudian virus ini dihajar, dimakan, mampu karena virus itu lemah. Begitu ada virus yang lebih kuat lagi, maka dia sudah bisa membaca, oh ini ada virus. Maka sistem imun langsung menghajar atau membunuh virus-virus tadi. Nah ini. Oke. Jadi kemudian selanjutnya dia bisa merusak dinding-dinding sel ya. Ada beberapa antibiotik seperti polymyxin ya. Polymyxin ini merupakan antibiotik yang merusak membran sel bakteri ya. Kemudian karena membran sel bakteri ini rusak, maka dia menyebabkan kebocoran dari dinding sel itu sendiri, dan akhirnya tentunya sel bakteri itu akan mati. Nah, kalau sel bakteri mati, otomatis seluruh anggota tubuh bakteri itu tidak bisa berkembang biak membelah diri menjadi banyak. Jadi antibodi ini protein yang diproduksi oleh sel-sel imun ya dalam tubuh sebagai respon terhadap patogen yang menyerang. Nah, namun ada beberapa mikroba yang juga mampu menghasilkan senyawa yang mirip sebenarnya untuk melawan patogen-patogen. Nah, ini bukan hanya tubuh kita saja, tapi mikroba juga menghasilkan hal tersebut atau senyawa yang merangsang produksi antibodi dalam tubuh kita. Dia menghasilkan protein yang diproduksi oleh sel-sel imun tadi, dan sebagai respon terhadap
Patogen-patogen atau penyakit yang menyerang tadi, tubuh memproduksi tapi juga bakteri atau mikroba-mikroba melakukan hal yang sama, atau mikroba itu dia memancing tubuh kita untuk segera memproduksi protein sebagai respon untuk melawan patogen-patogen tadi ya. Jadi antibodi ini itu fungsinya adalah salah satunya dapat menetralkan toksin yang dihasilkan oleh patogen atau menghalangi patogen dari penyerangan sel-sel tubuh kita. Itu antibodi ya. Kemudian antibodi dapat menandai patogen untuk dimakan oleh sel-sel imun ya. Misalnya begini, orang yang diberikan imunisasi, diberikan vaksin itu beda dengan orang yang tidak diberikan vaksin atau tidak diberikan imunisasi. Jadi vaksin sebenarnya virus yang dimasukkan dalam tubuh sehingga antibodi dapat menangkap, wah ini ada virus, kita makan, kita hajar virusnya. Karena virusnya lemah maka itu gampang dimatikan oleh antibodi. Begitu pula nanti kalau ada virus yang kuat ya, begitu ada virus yang kuat datang, dia sudah menandai, oh ini ada virus yang datang, jenisnya sama, ayo kita makan saja. Antibodi mulai bisa bekerja karena sudah ditandai oleh sel-sel imun tadi, baik sel imun yang ada tubuh kita ya. Begitu pula di mikroba-mikroba antipatogen itu. Nah, ini. Jadi itu manfaatnya sahabat tani semuanya. Mikroba kita sudah bahas, sedikit tentang antibiotik, tentang antibodi saya sudah sampaikan. Mikroba apa saja yang menghasilkan antibiotik dan antibodi kita sudah bahas, cara mendapatkannya bagaimana kita sudah bahas, silakan dipakai, dipraktikkan. Untuk hasilnya jangan lupa diencerkan ya, 1 liter untuk 20 liter ya. 1 liter antibiotik, 1 liter mikroba ini, antibiotik dan antipatogen ini kita gunakan, kita encerkan di air 20 liter, 1:20. Demikian agen-agen kontrol yang dapat mengontrol tanaman kita ya. Sebagai tentara kita, mereka bekerja menghasilkan antibiotik yang membunuh patogen sebelum patogen-patogen ini dapat menginfeksi tanaman kita. Oke, semoga semua ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam sukses semua petani Indonesia, semoga makin cerdas, makin tercerahkan. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.